Penerimaan perpajakan menjadi sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah pun terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak, antara lain dengan mempersiapkan implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau dikenal sebagai Cortex System dan penerapan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai NPWP yang akan wajib berlaku mulai 1 Januari 2024. Saya sepenuhnya sepakat dengan adanya Cortex System. Ini bisa jadi daya dorong penerimaan pajaknya dalam konteks kepatuhan itu bisa meningkat. Tapi yang menurut saya juga tidak kalah penting adalah dengan adanya penggunaan NIK sebagai NPWP. Jadi selain Cortex itu adalah salah satu yang sangat bakal berkontribusi untuk menutup celah compliance gap. Tingginya tingkat shadow ekonomi di Indonesia menjadi salah satu tantangan pendapatan negara. Shadow ekonomi merupakan semua aktivitas ekonomi baik legal maupun ilegal yang berkontribusi terhadap perhitungan produk domestik bruto maupun produk nasional bruto, tetapi aktivitas itu sama sekali tidak terdaftar dan terhitung, sehingga tidak tertangkap oleh radar pemantauan otoritas. Kalau kita belajar dari pengalaman atau keberhasilan tax reform di berbagai negara, dengan adanya single identity number ini sebenarnya memudahkan ya. Jadi ibaratnya semua itu masuk radar dahulu. Coba bayangkan sekarang itu di Indonesia atau 2021 ada 140 juta angkatan kerja. Hanya 61,5 jutanya saja yang punya NPWP. Artinya ini di mana nih yang 80 juta yang lainnya, hampir 80 juta yang lainnya. Ketika dengan adanya integrasi tersebut atau penggunaan NIK sebagai NPWP, jadi secara ini memungkinkan sejak awal itu ada pemetaan atau masuk dulu dalam radarnya otoritas. Kemudian dari situ lebih mudah untuk dipetakan profilingnya, matching nggak sih antara profilnya sama pembayaran pajaknya. Itu udah lebih mudah untuk dilakukan dibanding kalau kita nggak punya sistem penggunaan NIK sebagai NPWP. Jadi dua instrumen ini, yaitu Cortex System dan juga penggunaan NIK sebagai NPWP, ini menurut saya adalah terobosan administrasi yang paling penting dan akan menentukan keberhasilan penerimaan pajak kita di tahun ini dan tahun mendatang. Dengan adanya reformasi perpajakan, pendapatan negara akan semakin memadai untuk membiayai pembangunan dan mensejahterakan rakyat.